Alright guys, okay, hello guys. Alright, okay, welcome back guys. Okay, right now we will discuss about exercise 81, right? Hari ini kita bakalan bahas tentang exercise 81, latihan 81 di TOEFL-nya Baron yang bagian reading ya guys ya. Di sini ada persuasion, justification, persuasi dan justifikasi pembenaran. Arts, seni, arsitektur ya. Di sini nanti ada judul, kita punya judul hari ini adalah looking at art, right? Melihat seni. Oke, melihat seni guys ya. Kita coba bahas, kita cari vocab susahnya. Alright, habis itu kita coba jawab pertanyaan yang ada 12 ya guys ya. Alright, tapi sebelum itu ini dulu di petunjuknya dulu, kita baca dulu sedikit petunjuknya. Dan buat teman-teman yang belum dapat materi-materi sebelumnya, silahkan ini ya, cari di playlist channel ini ya, langsung aja. Oke, ini untuk internet based TOEFL ya. In some questions in the reading section on the internet based TOEFL, dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL yang berbasis internet, you will be asked to recall and relate information and content from persuasion or justification passages found in college textbook, right? Anda akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bacaan persuasi atau pembenaran yang ditemukan dalam buku teks perguruan tinggi. Alright, choose the best answer for multiple choice question. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. And then for computer assisted question, untuk pertanyaan dengan bantuan komputer, follow the directions on the screen. Ikutilah petunjuknya di layar. Oke, langsung aja kita bahas looking at arts, right? Melihat seni. Oke, pelan-pelan. Oke, looking at art, melihat seni artinya guys ya. Tentang apa nih? Kenapa kita harus melihat seni? Coba langsung aja. Art communicates to us primarily through our eyes, right? Seni berkomunikasi kepada kita terutama melalui our eyes, mata kita ya. We look at arts, kita melihat seni, and we try to find some meaning in the experience. Kita melihat seni dan kita mencoba menemukan makna dalam pengalaman tersebut. Pengalaman melihat itu ya. Terus, if we are to begin to think about art more seriously, jika kita mulai berpikir tentang seni dengan lebih seriously, dengan lebih serius gitu ya, we might do well to become more aware of the process of seeing itself. Kita mungkin perlu lebih menyadari proses dari melihat itu sendiri ya. Jika kita mulai berpikir tentang seni dengan lebih serius, kalau kita mau menseriuskan seni maksudnya ya, kita mungkin perlu ya lebih menyadari proses dari melihat itu sendiri gitu ya. What is it to look? Apa artinya melihat? Melihat itu apa sih artinya gitu ya? Science tells us that seeing is a mode of perception ya. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa melihat adalah suatu cara persepsi ya, sudut pandang ya, which is the recognition and interpretation of sensory data, yaitu pengenalan dan interpretasi data sensorik ya. Interpretasi data sensorik itu ya ini guys, proses di mana otak kita menganalisis dan memberikan makna terhadap informasi yang kita terima ya melalui panca indera kita ya, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan atau sentuhan itu ya. Sensor itu ya panca indera gitu guys ya. Alright, ulang. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa melihat adalah suatu cara persepsi, yaitu pengenalan dan interpretasi data sensorik. Interpretasi itu pemaknaan dari apa yang kita sentuh, raba dan segala macam ya, pemaknaan data sensorik. Cara nyari data sensorik gimana ya? Coba kalian sentuh sesuatu, yaitu kalian lagi melihat sesuatu atau menyentuh sesuatu, itu lagi memproses data sensorik ya. Kok ada interpretasinya? Iya guys, satu orang dengan yang lain interpretasinya atau pemaknaannya beda. Kalian megang HP nih, pemaknaan satu orang dengan orang yang lain beda, apalagi HP-nya mungkin beda merek, itu kan beda, padahal sama-sama HP-nya gitu ya. Intinya interpretasi pemaknaan data sensorik, data panca indera kita. Terus what is it? In other words, dalam kata lain, how information comes in our eyes, ears, nose, taste buds, and fingertips ya. Dalam kata lain, bagaimana informasi masuk ke mata kita ya, yaitu telinga, hidung, lidah, ujung jari, and what we make of it, dan apa yang kita buat darinya gitu guys. And then in visual perception, our eyes take in information in the form of light patterns, right?
Dalam persepsi visual, mata kita menerima informasi dalam bentuk pola cahaya. The brain processes these patterns to give them meaning. Otak memproses pola-pola ini untuk memberi mereka makna. Oke, dalam persepsi visual, melihat ya, mata kita menerima informasi dalam bentuk pola cahaya. Lalu otak memproses pola-pola ini untuk memberi mereka yang kita lihat tadi, memberi makna pada yang kita lihat itu ya. Kalau persepsi visual itu gimana ya? Persepsi sendiri itu ini guys, proses mental ya, proses pikiran yang melibatkan pengenalan, pengolahan ya, pemaknaan informasi yang diterima melalui indera kita. Kalau persepsi visual berarti ya indera mata gitu ya. Alright, and then the mechanics of perception work much the same way for everyone. Mekanika persepsi bekerja dengan cara yang hampir sama untuk semua orang. Yet in a given situation we do not all see the same thing. Namun dalam situasi tertentu kita tidak semua melihat hal yang sama. Alright. Oke, kita mungkin sama-sama ngelihat gunung, namanya Kawah Ijen gitu ya. Tapi pemaknaan satu orang dengan orang lainnya beda. Mungkin ada yang senang, satu orang merasakan kebahagiaan, satu orang merasakan kegalauan. Ini sama-sama ngelihatnya tapi pemaknaannya beda gitu ya intinya. Sama halnya dengan kita ngelihat seni ya. Kita ngelihat Mona Lisa itu ada yang kagum, oh kok bisa warnanya begini, ada yang bertanya-tanya, bingung ini siapa gitu ya. Pemaknaannya beda-beda. Terus we can take great pleasure in merely looking at art. Merely itu hanya ya. We can take a great pleasure. Kita bisa merasakan kebahagiaan great sebesar ya. In merely looking at art, hanya dengan melihat seni ya. Kita bisa merasakan kebahagiaan besar hanya dengan melihat seni. Alright. Just as we take pleasure in the view of a distant mountain range or watching the sunset over the ocean. Sama seperti kita menikmati pemandangan pegunungan yang jauh atau menonton matahari terbenam di atas lautan. But art, tapi seni, unlike nature, tidak seperti alam ya, is a human creation, adalah ciptaan manusia. Tapi alam adalah ciptaan manusia gitu maksudnya guys, tidak seperti alam. Seni kayak lukisan kan bukan dari alam ya. Lukisan itu kan yang buat manusia gitu maksudnya ya. Bukan kayak kita ngelihat Gunung Bromo itu kan asli ya kan. Kalau seni lukisan Bromo kan yang bikin manusia gitu ya. Okay, it is one of the many ways we express ourselves and attempt to communicate. Ini adalah salah satu dari banyak cara kita mengekspresikan diri. An attempt itu mencoba kayak try ya. Attempt to communicate dan mencoba untuk berkomunikasi. A work of art is the product of human intelligence. Sebuah karya seni adalah produk dari kecerdasan manusia, and we can meet it with our own intelligence on equal footing. Dan kita dapat menghadapinya dengan kecerdasan kita sendiri, on equal footing itu di tingkat yang setara gitu ya. Sebuah karya seni adalah produk dari kecerdasan manusia. Oke. Dan kita dapat menghadapinya dengan kecerdasan kita sendiri, menangkapnya gitu ya, menghadapinya atau menangkapnya, menemukannya gitu ya, dengan kecerdasan kita sendiri di tingkat yang setara. Okay, this is where study comes in. Disinilah studi berperan ya. The understanding of process, the how ya, pemahaman tentang proses atau bagaimana atau caranya gitu ya, often contributes quite a lot to our appreciation of art. Ya, seringkali memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penghargaan kita terhadap seni ya. Pemahaman tentang proses, tentang bagaimana cara ya kan, seringkali memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penghargaan kita terhadap seni ya. Kalau kita tahu prosesnya bikin seni itu susahnya minta ampun, kita pasti akan bisa lebih menghargainya gitu guys ya. Terus if you understand why painting in watercolor may be different from painting in oil, jika Anda memahami mengapa melukis dengan cat air mungkin berbeda dari melukis dengan cat minyak, ya, why clay responds differently to the artist's hands than does wood or glass, mengapa tanah liat itu bereaksi berbeda terhadap tangan seniman dibandingkan dengan kayu atau kaca, why a stone building has different structural needs than one made of poured concrete, ya. Mengapa bangunan batu memiliki kebutuhan struktural yang berbeda daripada yang terbuat dari beton cor, ya.
You will have a richer appreciation of the artist's expression. Anda akan memiliki penghargaan yang lebih kaya terhadap ekspresi dari seniman tersebut. Ya, ulang ya. Jika Anda memahami mengapa melukis dengan cat air mungkin berbeda dari melukis dengan cat minyak, mengapa tanah liat bereaksi berbeda terhadap tangan seniman dibandingkan dengan kayu ataupun kaca, dan mengapa bangunan batu memiliki kebutuhan struktural yang berbeda daripada yang terbuat dari beton cor, Anda akan memiliki penghargaan yang lebih kaya terhadap ekspresi seniman. Terus knowing the place of a work of art in history, mengetahui tempat sebuah karya seni dalam sejarah, what went before and came after, apa yang terjadi sebelumnya dan setelahnya, can also deepen your understanding, juga dapat memperdalam pemahaman Anda. Okay, artists learn to make art by studying the achievements of the past and observing the efforts of their contemporaries. Ya, seniman belajar membuat seni dengan mempelajari pencapaian masa lalu dan mengamati upaya their contemporaries, itu rekan-rekan mereka, guys. Jadi contemporaries itu adalah orang-orang yang hidup pada waktu yang sama atau dalam periode yang sama dengan orang lain gitu ya. Ya, umpamanya kalian adalah pelukis dan di zaman ini juga ada pelukis lain, berarti dia itu your contemporaries. Ya, bukan rekan sekerja ya, bukan sejawat kan satu kantor. Kalau sejawat colleague, bukan. Ya, dia pelukis juga, saya juga pelukis, kayak gitu loh guys ya, contemporaries itu ya. Intinya seniman yang bekerja atau berkreasi dalam periode waktu yang sama dengan kita ya, umpamanya kita yang diacu. Nah, kalau umpamanya Van Gogh ya berarti contemporaries-nya Van Gogh siapa, yang di zamannya Van Gogh siapa gitu guys ya. Alright, they adapt ideas to serve their own needs and then bequeath those ideas to future generation of artists. Mereka mengadaptasi ide-ide untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka sendiri ya, mereka mengadaptasi ide-ide untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, and then bequeath those ideas to future generation of artists, dan kemudian bequeath itu mewariskan guys, mewariskan ide-ide tersebut kepada generasi seniman di masa depan. Oke, mereka mengadaptasi ide-ide untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan kemudian mewariskan ide-ide tersebut kepada generasi seniman di masa depan. Terus, the more you know about this living currents of artistic energy, semakin banyak Anda tahu tentang aliran energi artistik yang hidup ini, the more interesting each work of art will become. Semakin menarik setiap karya seni akan menjadi. Jadi semakin menarik gitu ya. Jadi semakin menarik, semakin kita banyak tahu aliran energi artistik itu yang mempengaruhi dia itu, semakin menarik ya, semakin menjadi menarik sebuah karya seni itu ya. Kalau kita tahu sejarahnya Mona Lisa itu, kita pasti priceless banget tuh, kayak nggak ada harganya itu. Paling kalau dijual tuh nggak cukup itu, duit berapa ratus triliun nggak cukup itu gitu guys. Terus ini, for example, sebagai contohnya, Matisse assumed that his audience would know that Venus was the ancient Roman goddess of love. Sebagai contoh, Matisse menganggap, ya seorang pelukis itu ya, saya nggak tahu cara bacanya aja, Matisse sih, seorang pelukis itu. Pelukis atau pemahat, saya kurang, pelukis seniman dia ya. Sebagai contoh, seniman namanya Matisse itu menganggap bahwa audiensnya atau penikmat seninya dia akan tahu bahwa Venus adalah dewi cinta Romawi kuno. Venus itu dewi cinta Romawi kuno ya. Audiensnya Matisse tahu itu. Okay. But he also hoped that they would be familiar with one Venus in particular. Namun ia juga berharap bahwa mereka akan akrab dengan satu Venus tertentu, Venus yang lain gitu ya. A famous Greek statue known as the Venus de Milo, sebuah patung yaitu sebuah patung Yunani yang terkenal yang dikenal sebagai Venus de Milo. Venus de Milo itu patung yang tangannya potel itu guys ya. Patung cewek yang ini pakai selendang aja, nggak pakai baju, tangannya potel itu bagus banget guys. Itu bikinnya detail banget. Cuman sayangnya nggak ada tangannya aja yang itu loh, yang belakangnya, bagian belakangnya itu patungnya itu selendangnya kayak agak melorot gitu. Jadi tambah keren banget. Jadi kain selendangnya itu bener-bener kayak kain kusut gitu guys. Keren banget Venus de Milo ya. Oke, ulang-ulang. Sebagai contoh, Matisse menganggap bahwa audiensnya akan tahu bahwa Venus adalah dewi cinta Romawi kuno. Namun, ia juga berharap bahwa audiens itu akan akrab dengan satu Venus tertentu, yaitu sebuah patung Yunani terkenal ya, sebuah patung Yunani terkenal yang dikenal sebagai Venus de Milo. Oke.
Knowing the Greek work depends our pleasure in Matthew's version. Ya, mengetahui karya Yunani memperdalam kesenangan kita dalam versi Matthews. For we see that in carving his Venus out of a sheet of white paper. Karena kita melihat bahwa dalam mengukir Venusnya dari selembar kertas putih, ya, he evokes the way along a ghost sculptor carved her out of a block of white marble. Ia mengingatkan kita pada cara seorang pematung di masa lalu mengukirnya dari sepotong marmer putih. Ya, mengetahui karya Yunani memperdalam kesenangan kita dalam versi Matthys. Karena kita melihat bahwa dalam mengukir Venusnya dari selembar kertas putih, ia mengingatkan kita pada cara seorang pematung di masa lalu mengukirnya dari sepotong marmer putih. Ya, jadi karyanya Matthys ini terinspirasi dari patung Yunani itu, berarti kan, biar audiensnya itu tahu, oh saya terinspirasi dari sini loh, gitu loh. Terus, an artist may create a specific work for any of 1,000 reasons. Seorang seniman mungkin menciptakan sebuah karya tertentu untuk ribuan alasan. An awareness of the why may give some insight as well. Kesadaran akan alasan tersebut dapat memberikan wawasan juga. Looking at Van Gogh's The Starry Nights, ya, kalian tahu nggak lukisan Van Gogh yang Starry Night, ya? Melihat karya Van Gogh yang The Starry Nights, it might help you to know that Van Gogh was intrigued by the belief that people journeyed to a star after their death, ya. Melihat karya Van Gogh The Starry Nights mungkin akan membantu Anda mengetahui bahwa Van Gogh tertarik pada kepercayaan bahwa orang-orang melakukan perjalanan ke bintang setelah kematian mereka, right? And that they continue their lives, dan di sana mereka melanjutkan hidup mereka. Arwah-arwah itu tadi, ya. Terus, just as we take the train to get to Tarascon or Rouen, he wrote in a letter, we take death to reach a star. Sama seperti kita naik kereta api untuk sampai ke Tarascon atau Rouen. Maksudnya ya, hidup ini kayak perjalanan antara satu kota ke kota lain gitu, guys, ya. He wrote in a letter, ya, tulisnya dalam sebuah surat, ya. We take death to reach a star. Kita itu menempuh kematian untuk mencapai sebuah bintang. Ya, jadi perjalanan mati, habis mati terus jadi bintang, itu antara cuman kayak kota ini sama kota ini, ya, Tarascon sama Rouen gitu, ya. Sama seperti kita naik kereta api untuk sampai ke Tarascon atau Rouen, tulisnya dalam sebuah surat, kita menempuh kematian untuk mencapai sebuah bintang, ya. Terus, the tree that rises so dramatically in the foreground of the painting is a cypress, ya. Pohon yang menjulang begitu dramatis di latar depan lukisan itu adalah pohon cemara. Itu cemara, guys, ya, cypress, which has often served as a symbol of both death and eternal life, yang seringkali berfungsi sebagai simbol kematian dan kehidupan abadi. This knowledge might help you to understand why Van Gogh felt so strongly about the night sky. Ya, pengetahuan ini mungkin membantu Anda memahami mengapa Van Gogh begitu tertarik pada langit malam, ya, and what his painting might have meant to him, dan apa arti lukisannya itu bagi dia. But no matter how much you study, namun tidak peduli seberapa banyak Anda belajar, Van Gogh painting will never mean for you exactly what it meant for him. Nor should it, ya. Namun tidak peduli seberapa pun banyak Anda belajar tentang lukisan Van Gogh, ya. Namun tidak peduli seberapa banyak Anda belajar, lukisan Van Gogh tidak akan pernah memiliki arti yang sama bagi Anda seperti yang dimaksudkan baginya, dan itu tidak seharusnya, nor should it, right? Jadi interpretasi dia tentang lukisan dia sendiri, oh maksud saya lukisan saya ini artinya ini, ya, di orang lain yang lihat juga mengartikannya dengan berbeda juga, guys, mikir hal yang berbeda juga. Ya, jadi pernyataan ini tuh kayak ngasih tahu kita bahwa setiap karya seni termasuk lukisannya Van Gogh itu punya makna dan konteks yang unik bagi si penciptanya itu, yang seringkali nggak bisa kita pahami, guys, ya. Bahkan setelah kita belajar ataupun mendalami karya tersebut, tetap aja nggak nyampe di pemikirannya si pelukisnya itu, ya. Terus, an artist's work grows from lifetime of experience, ya. Karya seorang seniman tumbuh dari pengalaman, thoughts, ya kan, pemikiran juga, and emotions, ya, dan emosi gitu, ya. Emotion, ada kata lifetime, berarti emosi dia seumur hidup, ya. Karya seorang seniman tumbuh dari pengalaman, pemikiran, dan emosi seumur hidupnya.
Okay, no one else can duplicate them exactly. Tidak ada orang lain yang dapat menduplikasi mereka, ya, menduplikasi pemikiran, emosi, pengalaman tadi ya. Tidak ada orang lain yang dapat menduplikasi mereka dengan tepat. Mereka ke pengalaman, pemikiran, emosi itu tadi ya. Terus great works of art hold many meanings. Karya seni yang hebat mengandung banyak makna. The greatest of them to speak anew to each generation and to each attentive observer. Yang terhebat di antara mereka tampaknya berbicara lagi kepada setiap generasi dan kepada setiap pengamat yang penuh perhatian. Oke, jadi diinterpretasikan lagi ke generasi selanjutnya gitu ya, dan oleh para pengamat juga ya. Okay, the most important thing is that some works of art come to mean something for you ya. Hal terpenting adalah bahwa beberapa karya seni menjadi berarti bagi Anda. That your own experience, thoughts, and emotion find a place in them. Bahwa pengalaman, pemikiran, dan emosi Anda sendiri menemukan tempat di dalamnya. For then you will have made them live ya. Karena dengan demikian Anda telah membuatnya hidup. Oke. Ulang, hal terpenting adalah bahwa beberapa karya seni menjadi berarti bagi Anda, bahwa pengalaman, pemikiran, dan emosi Anda sendiri menemukan tempat di dalamnya. Karena dengan demikian Anda telah membuatnya hidup, gitu guys. Oke. Alright, aman. Gimana? Masih bingung? Kalau bingung silakan nanya di kolom komentar ya guys ya. Oke. Kalau udah paham kita coba lihat, coba jawabin pilihan coba cari jawabannya ya. Alright. Oke, kita coba lihat yang nomor 1 itu apa guys. Alright. Oke, what is the main topic of this passage? Apa topik utama dari bacaan ini? Mana guys yang cocok? Apakah yang A? Visual perception of sensory material, persepsi visual terhadap materi sensorik. Itu mah terlalu spesifik ya, kecil gitu ya. Emang ya benar, cuman kalau jadi judul topik utama enggak. Kalau yang B, the historical context for artistic expression, konteks historis untuk ekspresi artistik. Konteks historisnya untuk ekspresi artistik sedikit dibahas. Kalau yang C, studying Van Gogh the Starry Night, terlalu spesifik ya, mempelajari Starry Night-nya karya Van Gogh tadi, terlalu spesifik. Kalau main topik itu harus yang lebar guys. Coba yang D, the appreciation of works of arts, apresiasi terhadap karya seni. Nah ini yang D ini ya, lebih ke arahnya bacaannya ini adalah lebih ke mengapresiasi terhadap karya seni gitu. Berarti jawabannya adalah yang D. Alright, masih gampang. Oke, kalau yang nomor 2 nya what is it? Kalau teman-teman mau tebak dulu silakan di post dulu ya. Setiap ada pertanyaan kayak gini di post, terus kalau udah nemu udah ditebak baru di play lagi gitu guys. Coba nomor 2 nya. Alright, so what did Matisse reinterprets ya? Maksudnya apa yang dimaknakan atau ditafsirkan ulang oleh Matisse? Apakah yang A guys, sebuah cerita dari mitologi? What is it? A story from mythology. Mitos gitu ya, sebuah cerita dari mitos. Kalau yang B itu a painting by another artist ya, sebuah lukisan dari karya seniman lain. No. Coba yang C, an ancient sculpture, sebuah patung kuno. Ya, bisa. Iya bener, yang C ini apa? Dia menafsirkan lagi sebuah karya seni lama ya, ini jadul ya, yang dari Yunani yang namanya Venus de Milo itu, yang cewek nggak pakai baju, tangannya protol itu ya. Dia melukiskannya lagi. Alright. Oke, yang C bisa. Coba kalau yang D, a woman in history, seorang wanita dalam sejarah. Enggak. Ini cuma lebih ke patung aja, bukan spesifik ke wanitanya. Kalau spesifik ke wanitanya pastinya diperjelas dulu kan, wanitanya ini siapa. Kecuali kayak Mona Lisa dilukis ulang gitu. Gimana ya, harus detail itu Mona Lisa siapa. Kalau cuman kayak patung ini ada patung David ya, kita nggak perlu tahu David itu siapa. Pokoknya saya ngeliat David terus saya gambarkan pakai lukisan. David itu patung ya guys ya, patung yang di Vatikan kalau nggak salah, yang cowok nggak pakai baju itu ya, nggak pakai celana itu ya. Terus saya ngelukis David mukanya, ya berarti saya ini aja berdasarkan sebuah patung aja, nggak tahu saya siapa David gitu lah intinya ya guys ya. Kalau yang D itu terlalu jauh ya, berarti kita pilih yang C aja gitu. Terus yang nomor 3, the word bequeath yang mewariskan ya.
in the passage is closest in meaning to. Kata mewariskan dalam bacaan tersebut adalah paling dekat artinya dengan apa? Apakah make out? Make out itu mengerti. Pass on itu ya meneruskan atau mewariskan ya. Kalau yang C itu look over, melihat ke atas. Kalau yang D take in, menerima. Sepertinya yang B guys ya. Coba tapi kita lihat dulu ke atas, ada kata bequeath. Itu ada kata bequeath, kita bacanya dari they aja biar jelas ya. Itu kan bequeath sampai titik sampai artis saja. Alright. Okay, they adapt ideas to serve their own needs and then bequeath those ideas to future generation of artists. Mereka mengadaptasi ide untuk melayani kebutuhan mereka sendiri dan kemudian bequeath, mewariskan ide tersebut kepada generasi seniman di masa depan. Mewariskan kan bisa meneruskan gitu kan. Berarti jawabannya adalah yang ini, yang B ya guys ya, pass on, meneruskan. Oke. Kalau yang nomor 4-nya the word intrigued. Intrigued in the passage is closest meaning to. Intrigued ya ini ya, tertarik ya. Guys, tertarik. Oke, bentar. Apakah yang A sangat senang, very pleased? Kalau yang B very confused, sangat bingung. Kalau yang C very interested, berarti sangat tertarik gitu kan. Kalau yang D sangat terkejut, very surprised. Alright. Ya, jelas yang C ya, tapi kita lihat dulu ke atas intrigued-nya. Kita bacanya dari unawareness ya, unawareness sampai ini lives, right? Unawareness of the why may give some insight as well ya. Kesadaran akan alasannya juga dapat memberikan wawasan. Oke. Looking at Van Gogh's The Starry Nights ya, dengan melihat The Starry Night karya Van Gogh, right? It might help you to know that Van Gogh was intrigued by the belief that people journeyed to a star after their death. Mungkin akan membantu Anda untuk mengetahui bahwa Van Gogh tertarik dengan kepercayaan bahwa orang melakukan perjalanan ke sebuah bintang. Tadi intrigued-nya tertarik gitu guys. And that there they continue their lives ya, dan bahwa di sanalah mereka melanjutkan hidup mereka. Intrigued itu tertarik. Berarti jawabannya adalah yang C. Alright, 4C. Okay. Alright. Kalau yang nomor 5, the word them, kata them, mereka in the passage di bacaannya refers to, mengacu pada. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Apakah yang A, each attentive observer, ya, pengamat yang penuh perhatian. Kalau yang B, thoughts and emotion, pikiran dan emosi. Kalau yang C, a lifetime of experience, ya, pengalaman seumur hidup. Ya. Terus kalau yang D itu great works of art, karya seni yang hebat. Coba kita lihat dulu ke atas. Ada kata them, tapi jangan dari the ya guys ya. Coba dari great ya, dari great sampai observer aja. Oke. Them-nya itu mengacu kemana ya? Great works of art hold many meanings. Karya seni yang hebat mengandung banyak makna. The greatest of them, karya-karya yang terhebat, the greatest of them seem to speak anew to each generation and to each attentive observer. Ya, karya-karya yang terhebat di antaranya seakan berbicara kembali kepada setiap generasi dan kepada setiap pengamat yang cermat. Berarti them-nya itu larinya ke great works ya, karya-karya ya kan. Great works of art hold many meanings. Karya seni yang hebat mengandung banyak makna. Yang terhebat di antara mereka, karya-karya yang terhebat itu seakan-akan seem itu seakan-akan seem to speak, seakan-akan berbicara kembali to each generation, kepada masing-masing generasi, and to each attentive observer, dan kepada setiap pengamat yang cermat. Berarti ke great work-nya lagi ininya dia jatuhnya. Berarti jawabannya adalah yang D ya guys ya, karya seni yang hebat, them-nya itu. Oke, mereka karya seni ya. Terus kalau yang nomor 6, what is it? According to paragraph 2, menurut paragraf 2, the process of visual perception, proses persepsi visual. Persepsi itu sudut pandang, visual itu melihat. Berarti sudut pandang visual itu yang mana guys? Apakah yang A, is not the same for all people? Oke, is not the same for all people. Tidak sama, maksudnya tidak sama untuk semua orang, nggak sama. Persepsi visual ya sama aja guys, persepsi visual. Yang kita ngelihatnya dengan cara yang sama kan.
cuman pemaknaannya yang berbeda gitu loh. Kalau yang B begins with patterns of lights. Dimulai dengan pola cahaya, ya bisa. It's not very scientific, tidak terlalu ilmiah. No. Kalau yang D requires other senses to function, membutuhkan indera lain untuk berfungsi. Enggak. Membutuhkan indera lain untuk berfungsi, enggak, cuman mata aja cukup, ya. Dimulai dengan pola cahaya, guys. Coba kita cek dulu ke paragraf kedua. Saya baca langsung bahasa Indonesianya aja, guys, ya. Ya. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa melihat adalah cara persepsi, yaitu pengenalan dan penafsiran data sensorik. Dengan kata lain, bagaimana informasi masuk ke mata kita, ya kan, telinga, hidung, kuncup pengecap, ujung jari, dan apa yang kita buat darinya. Ya, dalam persepsi visual, mata kita menerima informasi dalam bentuk pola cahaya, tuh kan. Otak memproses pola-pola ini untuk memberinya makna. Jadi yang memaknai itu otak, ya. Kalau persepsi visualnya sama dalam bentuk pola cahaya, ntar diproses lagi di otak gitu ya. Oke, otak memproses pola-pola ini untuk memberinya makna. Oke, mekanisme persepsi bekerja dengan cara yang hampir sama untuk setiap orang, namun dalam situasi tertentu kita tidak dapat melihat hal yang sama. Mungkin ya beda, mungkin ada yang kabur pandangannya, udah tua segala macam, kan pasti persepsinya beda. Tapi intinya ada pola cahaya di situ. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. It begins with patterns of lights. Dimulai dengan pola cahaya. Kalau yang nomor 7-nya, what is it? Manakah, what is it? Which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage? Manakah dari kalimat-kalimat di bawah ini yang paling tepat dalam mengungkapkan informasi dalam pernyataan yang di highlights atau yang disorot dalam bacaan, ya? The other choices change meaning or leave out important information. Pilihan lainnya hanya mengubah makna atau menghilangkan informasi penting. Oke, jadi intinya kita disuruh nyari kalimat-kalimat di bawah ABCD ini yang paling tepat mengungkapkan atau menggambarkan informasi dalam pernyataan yang disorot. Oke, sebaiknya kita lihat dulu yang disorot apa, ya guys, ya. Nah, itu the mechanics itu, ya. Okay, the mechanics of perception work much the same way for everyone, yet in a given situation we do not all see the same things. Mekanisme penerimaan, ya, perception bekerja dengan cara yang hampir sama pada setiap orang. Mekanisme persepsi, penerimaan sudut pandang bekerja dengan cara yang hampir sama pada setiap orang. Namun dalam situasi tertentu kita tidak melihat hal yang sama. Apa maksudnya, guys? Apakah yang A? Okay, we see images differently because of the mode of perception. Kita melihat gambar secara berbeda karena cara persepsi. No, itu kan pemaknaan di pikiran. Kalau ngelihatnya kan sama aja, kita ngelihat, dia juga ngelihat. Alright, kalau yang B coba kita lihat. Although we see images differently, the mode of perception is similar. Meskipun kita melihat gambar secara berbeda pemaknaannya, ya, cara persepsinya sama, cara melihatnya sama. Alright, persepsinya. Ya bisa. Kalau yang C, since the mode of perception is similar, we see images in the same way. Karena cara persepsinya serupa, kita melihat gambar dengan cara yang sama. No. Pemaknanya sama gitu, enggak. Kalau yang D, when the mode of perception is the same, we see the same images. Jika cara persepsinya sama, kita melihat gambar yang sama. No. Persepsi itu kayak ngelihatnya, ya guys, ya. Proses ngelihatnya sama. Terus berarti kalau kita sama-sama ngelihat, terus persepsi kita interpretasi kita sama gitu, enggak dong. Kalau yang D itu, ya kan, kita melihat gambar yang sama, enggak dong. Oke, yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Alright, kita melihat gambar secara berbeda. Meskipun kita melihat gambar secara berbeda, cara persepsinya itu sama, cara nangkepnya gambar itu dengan mata kita itu sama. Cuman kita ngelihatnya kayak beda gitu, ya. Pemaknaannya lebih ke proses otaknya itu, ya. Terus kalau yang nomor 8, alright, the author mentions all of the following ways to enhance the appreciation of art, except penulis menyebutkan semua cara berikut untuk meningkatkan apresiasi seni. Oke, cara ABCD untuk meningkatkan apresiasi seni kecuali yang mana? Apakah yang A, understanding, what is it? The artistic process, memahami proses artistiknya, iya bisa meningkatkan
kita untuk apresiasi seni ya. Tapi bukan jawaban berarti ya, karena yang ditanyakan adalah kecualinya kan. Kalau yang B, becoming familiar with the history, menjadi akrab dengan sejarahnya, bisa. Kalau yang C, experiencing the arts by copying, menikmati atau mengalami seni ya dengan mengkopinya, menyalin, difotokopi gitu, enggak boleh. Enggak ya. Kemungkinan C ya. Sebentar kita lihat dulu yang D, knowing about the life of the artist, mengetahui tentang kehidupan seniman. Ya, bisa mengetahui tentang kehidupan seniman. Kayak contohnya si Van Gogh itu kan dulu ya pernah gila, guys. Jadi dia ngelukis Starry Nights itu, The Starry Night tadi itu posisi gila, guys. Posisi ya kurang waras gitu ya. Dan katanya Van Gogh itu lukisannya nggak ada yang laku, cuman itu aja, cuman Starry Nights aja yang laku ya. Pada dia pelukis nggak laku lah gitu intinya, sampai gila lah. Terus dia gambar Starry Nights jadi legend. Ya pelukisannya itu dihargai orang mahal itu ketika dia udah meninggal. Pas dia masih hidup itu dia apes terusnya gitu kan. Kita bisa menghargai sejarah tentang kehidupan seniman juga kan. Oke, yang kecuali cuman yang C ini ya. Nggak boleh mengcopy ya. Experiencing the art by copy yang nggak boleh. Oke, nomor 9-nya adalah alright. Why might Van Gogh have painted a cypress in the Starry Nights? Mengapa Van Gogh melukis pohon cemara cypress ya in the Starry Night, di lukisannya di Starry Nights itu ya? Apakah yang A, to symbolize the journey of life after death, untuk melambangkan perjalanan hidup setelah kematian? Bisa, benar. To create a dramatic contrast with the sky, untuk menciptakan kontras dramatis dengan langit. Nggak ada keterangannya kayak gitu. Kalau yang C, to place a strong image in the foreground, untuk menempatkan gambar yang kuat di latar depan. Nggak ada keterangannya. Kalau yang D, to include nature from his early experience, untuk memasukkan awal dari pengalaman pengalaman awalnya. No. Yang paling benar adalah yang A ya, untuk melambangkan perjalanan hidup setelah kematian, itu maksudnya cemara-cemara tadi. Oke. Sip. Oke, sekarang yang nomor 10-nya, four squares ya, yang tadi yang ada ABCD-nya tadi yang dalam kotak ya. Ya, four squares, 4 kotak, indicates where the following sentence can be added to the passage. 4 kotak menunjukkan di mana kalimat berikut dapat ditambahkan ke dalam bacaan. Oke, kalimatnya adalah, for example, contohnya, one person may focus on the image while another person may experience the color. Satu orang mungkin fokus pada gambar, sementara orang lain mungkin fokus pada warna. Ya, ini tadi guys untuk memperkuat penjelasan saya tentang persepsi tadi. Kita ngelihatnya sama, kita pakai pola cahaya. Oh, kita ngelihat Mona Lisa dengan kita sama-sama ngelihat gitu ya. Cuman saya ngeliatin gambarnya, mungkin kamu ngelihat warnanya, mungkin ada yang ngelihat gunung-gunung di belakangnya, itu kan beda-beda persepsinya, interpretasinya, fokusnya beda gitu ya intinya. Oke, kata-kata ini dimasukin di mana guys enaknya? Where would the sentence best fit into the passage? Ya, di mana kalimat tersebut paling cocok dalam bacaan? Oke, coba kita lihat dulu ke atas. Alright. Umpamanya kita masukin A, berarti gini nanti. Contohnya, misalnya satu orang mungkin fokus pada gambar, sementara orang lain mungkin fokus pada warna. Terus dilanjut dengan mekanisme penerimaan bekerja dengan cara yang hampir sama pada setiap orang, namun dalam situasi tertentu kita tidak dapat melihat hal yang sama. Enggak, harusnya di B ya. Kan ini dulu. Harusnya kata-kata ini dulu, mekanisme penerimaan bekerja dengan cara yang hampir sama pada setiap orang, namun dalam situasi tertentu kita tidak melihat hal yang sama. Baru kata-katanya masuk. Misalnya, satu orang mungkin fokus pada gambar, sementara orang lain mungkin fokus pada warna. Nah, lebih cocok ke B ya, di B ya, masuk ke B ya kata-katanya itu. Tapi kita lihat dulu apakah dia lebih cocok masuk ke C. Berarti kita baca dari weekend ya, langsung bahasa Indonesianya aja guys ya, biar nggak lama. Weekend kita bisa memperoleh kenikmatan yang besar hanya dengan melihat sebuah karya seni, sama seperti kita memperoleh kenikmatan melihat pemandangan pegunungan di kejauhan atau menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Terus masuk tuh kata-katanya, misalnya satu orang mungkin fokus pada gambar, sementara orang lain mungkin fokus pada warna. Nggak nyambung. Coba kita lihat dulu yang D. But art ya, namun tidak seperti alam. Seni itu adalah ciptaan manusia. Seni adalah salah satu dari banyak cara kita mengekspresikan diri dan mencoba berkomunikasi.
terus kata-katanya masuk. Misalnya satu orang mungkin fokus pada gambar, sementara orang lain mungkin fokus pada warna. Nggak enak. Berarti lebih pas yang B ya. Coba saya baca lagi sekali sebelum B itu. Jadi the mechanics ya yang disorot itu ya. Setelah yang disorot baru muncul mekanisme penerimaan perception ya bekerja dengan cara yang hampir sama pada setiap orang. Namun dalam situasi tertentu kita tidak melihat hal yang sama. Misalnya satu orang mungkin fokus pada gambar, sementara orang lain mungkin fokus pada warna. Alright, B ya. Jawabannya adalah yang B. Gitu guys. Oke, kalau gitu yang nomor 11-nya. Alright, 11-nya apa nih? Complete the table below by classifying each of the answer choices under one of the ways to appreciate art ya. Lengkapi tabel di bawah ini dengan mengelompokkan setiap pilihan jawaban ke dalam salah satu cara menghargai seni. Oke, two of the answer choices will not be used. Dua dari pilihan jawaban tidak akan digunakan. Oke, tinggal masukin ke kotak-kotak itu guys. Yang mana yang cocok ya? Kalimatnya cocok kemana? Apakah ke biografi? Biografi itu ini guys ya. Cerita tentang orang gitu ya, biografinya Soekarno umpamanya. Jadi kita nyeritain tentang Soekarno, sejarah Soekarno, itu berarti kita nulis biografinya Soekarno. Kalau kita nulis tentang sejarah kita sendiri itu namanya autobiografi. Kalau biografi orang lain yang nulis ya. Kalau yang ini sejarah, history, sejarah, media ya media ini guys ya, alat untuk mengantarkan sesuatu gitu ya, biar orang tahu gitu apa ya. Media nggak selalu TV ya, media bisa ya media alat yang digunakan ya, alat lah intinya ya. Kayak ngelukis kan perlu media juga, media lukis kayak kanvas segala macam ya. Untuk menyampaikan ide kita, medianya apa nih? Medianya suara, pakai lagu atau apa, pakai gitar atau apa, pakai alat cat, lukis segala macam, itu media juga gitu ya. Coba kita lihat. Alright, yang A ini masuk mana guys? Mengetahui keyakinan, what is it? Knowing Van Gogh's belief in life among the stars. Mengetahui keyakinan Van Gogh tentang kehidupan di antara bintang-bintang. Itu termasuk ini guys ya, Van Gogh berarti biografi ya. Mengetahui keyakinan, kita bisa mengetahui keyakinan Van Gogh tentang kehidupan di antara bintang-bintang, berarti itu lebih ke biografi. Kita bisa tahu informasi tersebut dengan mempelajari si Van Gogh-nya sendiri, berarti tentang biografi masuk ya. A masuk ke biografi. Kalau yang B, mengidentifikasi, what is it? Identifying brain functions that process patterns of light. Mengidentifikasi atau mengenali fungsi otak yang memproses pola cahaya. Itu lebih ke ini guys ya, science ya, ilmu pengetahuan. Tapi di sini kotaknya nggak ada. Berarti nggak ada ya, berarti nggak masuk kemana-mana kalau biografi, sejarah, media. Kalau yang B itu kan lebih ke ilmu pengetahuan ya, mengidentifikasi atau mengenali fungsi otak yang memproses pola cahaya, berarti itu lebih ke science guys, kita nggak masukin kemana-mana. Kalau yang C itu understanding the difference between oil and watercolor, memahami perbedaan antara cat minyak dan cat air, berarti ya medianya ya. Terus kalau yang D, what is it? Mengadaptasi, what is it? Adapting classical art to contemporary expression, mengadaptasi seni klasik ke ekspresi kontemporer. Mengadaptasi seni klasik ke ekspresi kontemporer. Kontemporer itu ini guys, yang sekarang ya. Kita mengadaptasi, mengadaptasi ya. Ngambil dari seni klasik, ke klasik itu lama ya, yang old, yang tua ya. Seni klasik ke ekspresi kontemporer atau yang zaman sekarang. Itu lebih ke sejarah guys. Masuk yang D ke sejarah guys. Alright, kalau yang E nya itu what is it? Using the ears, nose, taste bud, and fingertip to perceive. Menggunakan telinga, hidung, kuncup pengecap, dan ujung jari untuk merasakan. What is it? Ini lebih ke science guys, lebih ke ilmu pengetahuan ya. Berarti nggak masuk kemana-mana. Kalau yang F, what is it? Passing on ideas to the next generation of artists, menyampaikan ide kepada generasi seniman berikutnya, ya sejarah. Itu ilmu sejarah ya, menyampaikan ke generasi selanjutnya, itu kerjaannya sejarah.
Oke, kalau yang G itu what is it? Alright, mempelajari what is it? Studying why there is a preference for building materials. Mempelajari mengapa ada preferensi terhadap bahan bangunan. Preferensi terhadap bangunan. Kenapa kita pakai cor-coran? Kenapa kita pakai ini? Kenapa kita pakai galvalum mungkin ya? Kenapa kita pakai atap yang ini, roof yang ini? Kenapa nggak seng aja kayak gitu-gitu? Itu maksudnya ya. Preferensi itu pilihan ya. Mempelajari mengapa ada pilihan terhadap bahan bangunan. Nah itu lebih ke media guys ya. Medianya terserah dia. Alright, berarti yang G masuk ke media. Alright. Oke. Alright, sekarang yang nomor 12 yang terakhir ya guys ya. Complete a summary of the passage by selecting 3 answer choices that express the most important ideas. Lengkapi ringkasan bacaan dengan memilih 3 pilihan jawaban yang mengungkapkan gagasan terpenting. 3 yang terpenting ya guys ya. The other 3 sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not in the passage or they do not refer to the major ideas ya. 3 kalimat lainnya tidak termasuk dalam ringkasan karena mengungkapkan gagasan yang tidak ada dalam bacaan atau tidak merujuk pada gagasan utama. Alright, this question is worth 2 points. Ya, pertanyaan pertanyaan ini bernilai 2 poin. Oke, berarti intinya kita nyari 3 yang ini ya guys ya. 3 yang major ya, yang mayor, yang gagasan utama. Alright, nanti ada 3 gagasan utama, 3 gagasan tidak utama, tapi dia gagasan juga, berarti minor point gitu ya, minor points yang oh iya 6 ini ya, 1 A B C D F G, A B C D E F ya, 6. Berarti 3 major, 3 minor ya. Kita cari yang majornya aja. Di sini ada prolognya, seni dapat diapresiasi dengan berbagai cara. Art can be appreciated in various ways. Oke, apakah yang A itu penting guys? Apakah dia major? Van Gogh believed that people travel to a star after death to continue living there. Van Gogh percaya bahwa orang-orang melakukan perjalanan ke bintang setelah kematian untuk terus hidup. Van Gogh percaya bahwa orang-orang melakukan perjalanan ke bintang setelah kematian untuk terus hidup. Ini minor ya, minor. Benar, cuman dia minor, enggak gagasan terpenting ya. Untuk terus hidup di sana. Van Gogh percaya bahwa orang-orang melakukan perjalanan ke bintang setelah kematian untuk terus hidup di sana, di bintang. Oke, kalau yang B itu what is it? Studying the historical context of the artist's life may contribute to art appreciation. Mempelajari konteks historis kehidupan seniman dapat memberikan kontribusi pada apresiasi seni. Ya, bisa. Dia utama. Mempelajari konteks historis kehidupan seniman dapat memberikan kontribusi pada apresiasi seni. Oke, bisa. Kalau yang C-nya, works of arts have many meanings that every individual interprets on a personal level. Karya seni memiliki banyak makna yang ditafsirkan setiap individu pada tingkat pribadi. Ya, utama itu ya. Ya, karya seni itu memiliki banyak makna yang ditafsirkan setiap individu pada tingkat pribadi. Kayak kita ngeliat Mona Lisa, apa yang kamu pikirkan dan apa yang saya pikirkan beda, gitu guys ya. Ya, utama B sama C ya guys ya. Kalau yang D-nya science, what is it? Science defines perception as the recognition and interpretation of sensory data. Oke, sains mendefinisikan persepsi sebagai pengenalan dan penafsiran data sensorik. Itu mah ini ya, minor ya, nggak terlalu spesifik ya. Sains mendefinisikan persepsi sebagai pengenalan dan penafsiran data sensorik. Itu maksud kecil itu apa? Sedikit aja yang dibahas itu. Kalau yang E, what is it? Sensory perception allows us to see art. Ya, persepsi sensorik memungkinkan kita melihat seni. Oke, but different people may see different thing. Pemaknaannya beda gitu ya. Tetapi orang yang berbeda mungkin melihat hal yang berbeda. Oke, dia utama lebih besar ya, di pembahasannya lebih banyak yang tadi E ini ya. B, C, E udah dapat 3. Berarti yang F-nya termasuk minor ya. The title of a work of art can be the artist's clue to the artist's purpose ya. Judul sebuah karya seni dapat menjadi petunjuk pertama mengenai tujuan sang seniman. Bisa, cuman dia tidak utama. Ya, alright. Oke, gitu guys. Gimana guys? Bingung? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya juga yang lagi belajar bahasa Inggris. And we will see again. Nanti kita di 82 ngebahas seni-seni lagi.
Seninya ini guys, Whistler Mother ya, itu loh yang lukisan yang dirusak sama Mr. Bean itu loh, yang di film apa itu, Mr. Bean 97 itu, yang dia ngerusak lukisan di Amerika itu. Nah gitulah, kita bahas itu nanti di exercise 82 guys ya. Semoga dapat pengetahuan hari ini, and then terima kasih banyak. Alright, see you again guys.